Kabarnya ini sangat menarik sekali dan mudah-mudahan betul-betul ini bisa terjadi. Sintayong akan kembali datang ke Indonesia, tetapi dengan berada di bawah bendera Korea Selatan. Jadi itu memang banyak sekali pendukung STY yang dianggap membawa perubahan sepak bola Indonesia, kemudian menjadi sedikit marah dalam tanda kutip begitu karena dianggap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat. Dan kali ini kita kembali menjumpai teman-temanku, sahabat-sahabatku yang ada di luar sana, baik yang ada di Pulau Jawa maupun yang ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua, teman-teman. Nah, kali ini kita akan kembali mengulas tentang timnas Indonesia. Seperti biasanya, karena tepatnya 15 hari lagi, tidak sampai 15 hari begitu teman-teman ya, tepatnya tanggal 3 September bulan depan, kita ada kualifikasi Piala Asia U23 yang nantinya akan diselenggarakan di Gelora Delta Sidoarjo, teman-teman. Jadi semoga juga nanti kita hadir di stadion dan menyiarkan langsung bagaimana suasana kualifikasi Piala Asia ini. Karena teman-teman nanti akan ada dua pertandingan di situ, di mana Indonesia nanti akan menghadapi Laos di tanggal 3, kemudian menghadapi Makau di tanggal 6, dan terakhir di tanggal 9 melawan Korea. Nah, menariknya di sini karena kabarnya kita tahu kan semua bahwasanya setelah Indonesia atau federasi memecat STY dan kemudian STY saat ini menjadi pelatih, sekaligus dia juga kalau tidak salah menjadi wakil Federasi Korea. Jadi dia menjadi wakil di sana dan kabarnya ini sangat menarik sekali dan mudah-mudahan betul-betul ini bisa terjadi. Sintayong akan kembali datang ke Indonesia, tetapi dengan berada di bawah bendera Korea Selatan. Jadi dia datang ke Indonesia mengawal timnas Korea U23, teman-teman, pada saat nanti melawan atau bertanding di kualifikasi Piala Asia U23 begitu, teman-teman. Nah, kenapa menarik? Karena tentu selama ini kan kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki andil besar dari STY untuk memajukan sepak bola Indonesia. Namun di detik-detik terakhir ada semacam situasi yang sedikit saat itu tidak mengenakan ya, mungkin di kubu Sintayong, karena polemik pemecatannya itu juga memenuhi banyak persoalan, termasuk disampaikannya secara tiba-tiba dilakukan pemecatan dengan mengirim surat bla 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 dan lain sebagainya. Saat itu memang banyak sekali pendukung STY yang dianggap membawa perubahan sepak bola Indonesia, kemudian menjadi sedikit marah dalam tanda kutip begitu karena dianggap Indonesia atau federasi tidak memiliki balas budi begitu. Nah, tetapi berbeda persepsi atau pendapat dari federasi bahwasanya
Ya memang begitulah dinamika sepak bola, tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga terjadi di dunia. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa kontrak STY sebetulnya masih berakhir di 2007 kalau tidak salah ya teman-teman ya. Namun diputus di tengah jalan. Padahal baru beberapa bulan diperpanjang begitu tepat. Dan kita tahu sekarang Patrick Kluivert lah yang menjadi pelatih kepala di timnas Indonesia. Kita sangat menunggu momentum bagaimana timnas Indonesia bertemu dengan mantan pelatihnya, dan tentu ini adalah sesuatu yang sangat ditunggu ya, patut ditunggu di dalam lapangan seperti apa. Dan yang paling penting adalah Korea Utara di kualifikasi Piala Asia beberapa tahun yang lalu itu dikalahkan oleh Indonesia. Itu juga berkat dari usaha kerja keras Sintayong untuk memoles timnas Indonesia pada saat itu. Lalu kemudian saat ini Gerard Panenberg diuji ya, lagi-lagi diuji kualitasnya setelah di Piala AFF kemarin tidak mampu memberikan trofi, padahal targetnya federasi yaitu harus membawa pulang trofi Piala AFF, tapi gagal di situ dan dianggap bahwa ya kepelatihan Gerard Panenberg dianggap federasi sudah lumayan lah karena sudah mampu membawa ke final. Meskipun saya pribadi menganggap bahwa ini masih saya anggap gagal ya, karena tidak bisa bermain bagus dan bermain cantik, bahkan meskipun Indonesia di Piala AFF kemarin mampu menguasai banyak ball possession, tapi sepak bola dibutuhkan sebuah kemenangan, bukan penguasaan bola. Tetapi di saat yang sama ada juga teman-teman netizen menganggap bahwa permainan timnas U23 ya di Piala AFF kemarin menunjukkan grafik yang bagus, karena jarang sekali kita dapat dominan dalam penguasaan bola begitu. Ketika melawan Thailand, kita melawan Vietnam dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita mampu melakukan itu, teman-teman. Baik, kehadiran Sintayong patut kita tunggu, teman-teman. Nah, kemudian sebelum kita mengakhiri konten ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal, teman-teman, terkait dengan 10 pemain yang sudah dipanggil oleh Gerard Panenberg, yaitu adalah yang pertama adalah Kakang Rudianto ya, ini dari Persib Bandung. Kemudian Robby Darwish ya, ada 2 dari Persib Bandung, wakil dari Persib Bandung, teman-teman ya. Kemudian ada Raihan Hanan dari Persija dan Doni Trik. Lalu kemudian dari Persebaya, nah luar biasa, Persebaya juga menyumbangkan 2 pemain di situ, ada Tony Firmansyah, kemudian ada Michael Alfredo Tata, kemudian Dewa United juga ada Rafael Struijk di sana, teman-teman, juga dipanggil oleh Gerard Panenberg. Lalu kemudian dari Bali United, ini cukup menarik karena Bali United sempat berkontribusi 3 pemain, di mana di sana ada Jens Raven, teman-teman ya. Kita tahu Jens Raven itu bergabung di Bali United di periode ini. Lalu kemudian ada Rahmat Arjuna juga dari Bali United dan Kadek Arel begitu. Nah, kita patut bersyukur karena masih ada pemain-pemain yang tentu kita berharap bisa bergabung memperkuat timnas Indonesia. Di antaranya ada Kan Fikri yang kemarin juga bermain bagus di di kompetisi atau di turnamen AFF ya, meskipun tidak bisa melanjutkan pertandingan karena ada cedera begitu. Lalu kemudian ada Brandon Schneemann juga ya, lalu siapa, Dava juga, lalu Cahya Supriyadi, Hoki Caraka
Ya Hoki Caraka meskipun tidak bisa menampilkan performanya, lagi-lagi Hoki Caraka meskipun demikian dia mampu mencetak dengan tenang di pertandingan penalti pada saat melawan Thailand, teman-teman ya. Lalu kemudian ada Frankie ya, ada kemudian Ferrari ya. Ini pemain-pemain yang tentu bakal ya dipanggil oleh Gerard Van Ember. Itu beberapa pemain lokal yang besok atau yang sebagian sudah terpanggil begitu. Nah, kemudian tentu kita masih kurang kurang greget ya kalau kita tidak mendapatkan pemain-pemain yang selama ini banyak membantu timnas Indonesia, termasuk di kualifikasi Piala Dunia. Itu adalah pemain diaspora kita yang saat ini bermain di luar negeri. Nah, kita tahu bahwa ada dua pemain yang kemarin yang diproyeksi ya pada saat prosesi naturalisasi perpindahan kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia oleh Romeni. Itu kan kita masih ingat mungkin teman-teman ya, bagaimana ada dua pemain begitu, Tim Heaven dan Dion Mack ya. Kita tahu Tim Heaven ini bermain di FC Emmen di divisi 2 Belanda, dia bermain di bek kiri, dan Dion Mack bermain di bek tengah, dia juga di divisi 2 Belanda di Topspops kalau tidak salah ya. Namun ya kita berharap ini pemain bisa membawa timnas Indonesia bermain bagus ya, karena kita pasti akan menghadapi Korea yang kita tahu adalah tim yang cukup kuat ya. Nah, kemudian ada Justin Hapner bermain di Fortuna Sittard, teman-teman. Lalu kemudian ada Ivar Jenner di FC Utrecht yang juga dipanggil, Marcelino. Kemudian juga ada Mauro Zilstra. Kita berharap Mauro ini bisa terselesaikan dia punya proses naturalisasi agar lini depan kita nanti akan bisa bermain bagus begitu minimal. Kita tahu juga Mauro ini kan rencananya juga akan mengganti oleh Romeni. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus untuk uji coba dia ya di kelompok umur ini. Mudah-mudahan pemain ini mampu memperlihatkan yang baiknya. Nah, kemudian juga tentu kita berharap dua pemain Tim Heaven dan Dion Mack ini bisa memberikan warna tersendiri karena dia berada di back ya teman-teman. Nah, itu dia. Ada Ivar Jenner, ya tentu Ivar Jenner kita tahu kontribusinya pada saat Piala Asia di 2004 kemarin cukup luar biasa ya di lini tengah, dan kita berharap ini nanti bisa berkolaborasi dikombinasi dengan pemain lokal kita, karena teman-teman kalau seandainya kita nanti mampu melewati Korea itu dipastikan kita akan ke final di Qatar kalau tidak salah ya, di Arab Saudi ya. Kita nanti akan final di sana tahun depan. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak mampu melewati Korea Utara dan menjadi juara grup, tentu masih ada peluang meskipun kecil ya, karena harus menunggu usai pertandingan, karena ada dua runner up terbaik. Ya mudah-mudahan dengan kita misalnya mampu mengalahkan Korea, kita bisa jadi juara grup dan lolos langsung. Tetapi kalau tidak, kita berharap nanti kita bisa menang banyak melawan Makau, dan minimal nanti kita bisa menang banyak juga ketika melawan Laos. Dan tentu menahan imbang Korea Selatan ini adalah bukan keinginan kita yang sesungguhnya ya, tapi kalau seandainya kita tidak bisa memenangkan pertandingan melawan Korea, minimal kita berada bagi hasil dengan Korea Utara, sehingga itu juga lebar peluang kita untuk langsung ke final nanti di Qatar teman-teman, atau di Arab Saudi sana. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin berkomentar dan memberikan pendapat, silakan
nulis-nulis atau berkomentar di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bertemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.